Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya merasa senang dan terhormat untuk bisa hadir dan mengumpulkan pandangan dalam acara ini. Rasa terima kasih saya kepada Bapak Surya Paloh, kepada Ibu Lestari dan sahabat saya Mas Willy Aditya yang sudah memberikan kata pengantar dan memberikan karya yang sebagai arena bagi kita untuk mencoba menerapkan kembali Pancasila. Gitu. Jadi pertama-tama saya mau bilang bahwa kalau bicara tentang Pancasila itu, Pancasila lebih relevan saat ini dibandingkan pada saat Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Syahrir, dan para pendiri Republik ini hidup. Jadi karya ini adalah sangat relevan. Saya ingat sekali pada waktu Bung Willy itu kontak saya untuk memberikan kata pengantar buku ini pada saat COVID. Sekitar tahun 2020 sampai 2022. Dan pada saat itu saya banyak sekali kemudian melihat berbagai macam literasi, terutama dari kanal YouTube. Itu ya saya menemukan ada 3 kuliah umum dari beberapa intelektual dunia. Pertama itu adalah intelektual kritis namanya Slavoj Žižek. Dan kemudian adalah akademisi yang menulis tentang Homo sapien, Yuval Noah Harari. Dan ketiga adalah jurnalis progresif dari Inggris namanya George Monbiot. Mereka sama-sama merespon tentang persoalan COVID-19. Dan jawaban terhadap problem tersebut, mereka semua berada pada satu kunci jawaban. Manusia harus mengembangkan solidaritas kemanusiaan, sikap tolong-menolong, dan berusaha membangun relasi sosial yang melampaui relasi pasar, yang melampaui kalkulasi untung dan rugi. Dan dengan demikian ruang politik harus memberikan ruang yang terbuka bagi partisipasi politik warga. Jadi poin tersebut itu kata kunci yang kemudian menjadi kesepakatan para intelektual dunia untuk dunia ini tetap bisa terawat dan tidak musnah. Jadi pada waktu itu 3 orang ini mengatakan bahwa pilihan di dunia itu hanya 2, yaitu solidarity or extinct, bersolidaritas dalam kemanusiaan atau punah. Pada saat saya mendengar pidato-pidato kuliah-kuliah itu, Mas Willy Aditya sedang mengerjakan bagaimana kemudian solidaritas kemanusiaan, sikap bela rasa, demokrasi yang saat ini sudah kita warisi selama Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila. Mas Willy bukan hanya menyerukan bahwa ini adalah suatu hal yang penting, tapi Mas Willy sedang mencoba untuk bagaimana mengaktifasi pusaka kita bersama yang namanya Pancasila. Disitulah saya salut dengan langkah-langkah inisiatif yang dilakukan oleh Mas Willy. Nah, sekitar tahun 45 atau sebelumnya, pada saat jauh sebelum para intelektual bicara tentang pentingnya solidaritas kemanusiaan, para pendiri republik seperti Bung Karno mengutarakan bahwa Indonesia ini bukan hanya milik satu kaum. Indonesia ini bukan hanya milik satu kelompok, bukan hanya milik orang kaya. Indonesia adalah milik semua. Disitulah sejalan dengan judul buku ini, Pancasila di Rumahku. Pancasila itu rumah kita bersama. Pancasila itu selain rumah kita bersama, juga kemudian bagaimana dibangun tindakan-tindakan, hal-hal kemudian concern, kepedulian bersama dari rumah itu. Nah, dari sinilah saya kemudian melihat dari hasil apa yang sedang dituang, bagaimana memahami dan mengamalkan Pancasila. Melalui konteks induktif, kita bisa bersama-sama dan menemukan berbagai macam contoh-contoh dari mbak-mbak yang ada di samping kita semua. Pertama saya mau bicara tadi Mbak Iim tentang pentingnya disiplin. Satu hal mungkin saya bisa memperkuat poin dari Mas Willy, mengapa Pancasila dalam berbagai macam bentuk sosialisasi, indoktrinasi selama ini gagal. Karena kita melupakan bahwa untuk melakukan edukasi Pancasila, pedagogi Pancasila, kita sudah lama diingatkan oleh Bapak pendidikan kita, namanya Ki Hajar Dewantoro.
Ki Hajar Dewantara itu mengutarakan pendidikan adalah mengembangkan olah pikir, olah rasa, olahraga, olah tubuh untuk mencapai pada nilai-nilai kemanusiaan, optimalisasi kemanusiaan yang lebih baik bagi rakyat kita. Satu hal yang selama ini kita lupa, pentingnya disiplin. Olahraga itu disiplin tubuh. Olahraga itu bagaimana mendisiplinkan tubuh kita agar sesuai dengan kognisi dan afeksi. Coba bayangkan misalnya, kita diajari tentang bagaimana pentingnya solidaritas, bela rasa, tolong menolong. Dalam kognisi kita bisa paham bahwa solidaritas sebagai makhluk sosial itu penting untuk membangun kebersamaan kita. Dari nilai-nilai afeksi, emosi, kita bisa paham karena itu nilai intrinsik. Tapi kalau kita nggak bisa mendisiplinkan tubuh kita untuk kemudian bergerak menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, bagaimana kita bisa menerapkan Pancasila? Itu pentingnya disiplin. Bahwa kita paham, antri itu penting. Antri itu kemudian bagaimana kita bersikap secara prosedural, secara tertib, dan mengutamakan emang yang seharus diutamakan. Tapi kalau kita nggak bisa mendisiplinkan tubuh kita untuk antri, maka kita nggak akan bisa antri. Itu problem persoalan yang kita hadapi sekarang. Mengapa problem yang selama ini muncul seperti korupsi, seperti nepotisme, seperti penyuapan, itu secara kognisi dan secara hati kita tahu itu buruk. Tapi kita nggak bisa mendisiplinkan tubuh kita, mendisiplinkan tangan kita, mendisiplinkan kepentingan dan itikat kita untuk kemudian menolak korupsi, kolusi, nepotisme. Nah disitulah kita bisa belajar dan mengeksplorasi. Mungkin Bung Willy bisa mengeksplorasi lagi nanti temuan Mbak Iim ini tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan kita. Kedua, saya mau mencoba mengeksplorasi tadi Mbak Kembar nih. Mbak siapa namanya? Iya Pak, Juan sama Sheryl. Iya, Juan sama Sherin. Ini juga luar biasa. Tentang bagaimana seorang kakak yang bisa menjadi model dari adiknya, dia mengutamakan misalnya produk dalam negeri, dia kemudian ada tetangga lagi kerja bakti, dia ikut segala macam. Sang kakak ini sedang menunjukkan, memberi pembelajaran pada adiknya. Jangan jadikan dirimu terbatas pada rumah tembok-tembok di rumahmu saja. Jangan jadikan dirimu, kepentinganmu lebih tinggi dari yang lain. Tapi tempatkan dirimu di bawah untuk memahami, untuk berempati, untuk kemudian yang jadi bagian dari apa dalam kerangka metode feminis, ethic of care. Etika peduli pada yang lain. Itulah manusia Pancasila. Itulah yang coba digambarkan dalam komik yang tadi diutarakan oleh dua kakak beradik kembar ini, gitu. Bahwa seorang manusia Pancasila, dia kemudian selain kemudian menghormati produk dalam negeri dalam artian dengan produk dalam negeri, produksi itu dibangun, ada kemandirian. Dengan kemudian melakukan kepedulian terhadap yang lain, penghormatan dan toleransi terhadap yang lain, dia telah mengembangkan bahwa saya adalah bagian. Saya individu yang menjadi bagian dari kolektivitas berbangsa yang namanya Pancasila dan namanya warga Indonesia. Dan tanpa kesadaran itu, maka nonsens kita bisa kemudian survive sampai era 2045 misalnya. Terus kemudian kita bisa tetap eksis menjadi bangsa yang besar. Pilihannya tadi seperti diutarakan oleh tiga intelektual yang sebelumnya saya utarakan. Solidarity or perish, solidarity or extinct. Pilihannya adalah kepunahan. Dan untuk itu mau tidak mau kita harus mengembangkan jiwa intrinsik kita yang sebetulnya ada dalam Pancasila itu sendiri. Dan ketiga juga tadi Mbak Fatwa ini luar biasa juga. Beliau mengembangkan tentang pentingnya keragaman, pluralisme, tentang bagaimana pentingnya membangun kemudian kebersamaan. Bahwa berbangsa yang plural dalam satu kemajemukan, Bhinneka Tunggal Ika, tidak cukup hanya menoleransi. Tidak cukup hanya menenggang bahwa kita berbeda satu sama lain.
tapi kita memiliki bela rasa, kita memiliki kepedulian, kita memiliki semangat untuk membela yang berbeda dari kita. Kita memiliki semangat, jangan hanya saya dan kaum saya yang bisa beribadah. Kalau misalnya kemudian kaum yang lain itu adalah saudara kita juga harus membela hak mereka, kemudian keyakinan mereka, kewajiban mereka kepada Sang Kholik untuk beribadah. Dan itu ditunjukkan karena apa? Lagi-lagi ada salah seorang akademis namanya Amy Chua itu menulis bahwa berbagai macam peradaban-peradaban tinggi akan hancur kalau tidak bisa mengelola keragaman. Bagaimana Jerman, sebuah peradaban yang tinggi, dengan filosofi yang tinggi, keadaban yang tinggi, hancur pada masa Hitler. Karena apa? Tendensinya untuk memusnahkan kaum Yahudi, membuat berbagai macam kalangan-kalangan terdidik intelektual yang memiliki bakat luar biasa pergi dari Jerman. Yang terjadi kemudian adalah Jerman kehilangan krisis pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan brilian. Demikian juga tempat yang lain. Peradaban Roma, peradaban Yunani, peradaban-peradaban yang besar, itu kemudian hancur ketika menolak keragaman. Jadi kita tahu bahwa ketiga hal tadi model dari yang ada di depan kita memiliki contoh-contoh eksperimentasi yang sangat memberikan nilai yang sangat tinggi bagi bagaimana kita mengamalkan Pancasila. Terima kasih bagi kita semua. Terima kasih bagi Kak Willy yang memberikan sumbangan penting bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.